Oke, jadi selamat datang di segmen remas atau review MacBook bekas. Kalau biasanya kita remas MacBook yang 5 jutaan, sekarang kita akan remas MacBook yang dulu harga launchingnya itu hampir 40 juta rupiah. Sekarang harga bekasnya turun jauh, lebih dari 50%. Dan perkenalkan, ini adalah MacBook Pro 2016 yang touch bar. MacBook Pro 15 tahun 2016 ini adalah MacBook pertama yang diperkenalkan Apple dengan fitur touch bar. Dan dia lebih tipis, ringan juga kalau dibandingkan dengan MacBook Pro generasi sebelumnya, 2015. Tapi kalau kita bandingkan dengan MacBook Pro sekarang yang paling baru, 2021, dia masih lebih tipis dan lebih ringan. MacBook Pro 2021 M1 16 inch, bobotnya itu 2,2 kg, tebelnya 1,68 cm. Sedangkan MacBook Pro 2016 touch bar ini bobotnya 1,87 kg dengan tebel 1,55 cm. Jadi kalau secara bobot dan dimensi memang dia lebih ringan dan lebih tipis, tapi yang perlu diingat untuk MacBook Pro yang sekarang itu 16 inch, sementara ini 15 inch. Kalau kita ngomongin harga untuk MacBook yang sekarang ya, yang MacBook Pro M1 Pro itu harganya sekitar 37 juta untuk yang konfigurasi RAM 16GB, storage 1TB. Sedangkan untuk yang M1 Pro Max untuk konfigurasi RAM 32GB, storage 1TB itu harganya 56 juta. Sedangkan MacBook Pro 2016 touch bar ini pada waktu itu 2016 harga launchingnya, harga masuk Indonesianya itu sekitar hampir 37 juta rupiah untuk yang varian atau konfigurasi 16GB dengan storage cuma 256 GB. Kalau kita compare secara harga 37 juta berarti dia mirip dengan yang M1 Pro tadi ya, 37 juta, cuman bedanya storage 1TB. Intinya makin kesini teknologi itu makin murah. Ini harga dulunya itu saya aja sempat kaget ya, 37 juta rupiah untuk storage cuma 256 GB. Nah, kalau harga bekasnya ini menarik sih ya, karena untuk MacBook Pro touch bar ini dengan konfigurasi 8256 harga bekasnya itu sekitar 13 juta. Dan dengan uang 13 juta ini kalau misalkan kita belikan MacBook baru, kita bisa dapat MacBook Air M1, bukan Pro ya, Air M1, tapi chipsnya udah pakai M1. Konfigurasinya itu 8GB 256. Ya, RAM-nya emang gede yang Pro. Cuman sekarang pertanyaannya, kalau kita punya uang 13 juta, mending pilih MacBook Pro touch bar 2016 atau MacBook Air M1 yang baru. Si MacBook Air M1-nya udah pernah kita review detail, jadi kalau kalian pengen lihat silakan aja cari MacBook Air M1 di KID gitu aja ya di YouTube. Cuman sekarang kita fokus dulu ke MacBook Pro 2016 touch bar ini. Kalau secara desain ya, desainnya dari dulu ya gitu-gitu, main aman. Paling dari tahun ke tahun bobotnya itu lebih ringan, terus dia lebih tipis. Kalau untuk framenya tipis, tapi pada waktu itu jadi tipis di zamannya ya, di 2016 ini lumayan tipis, cuman kalau kita bandingkan dengan MacBook Pro yang 2022 aja, ya sekarang jadi kayak kelihatan tebel banget gitu. Terus si MacBook Pro yang baru itu kan dia kayak ada notch-nya juga ya. Ngomongin notch, kalau kita lihat webcamnya si MacBook 2016 ini mirip kayak iPhone 14 kalau layarnya mati ya. Jadi sensor Face ID dan webcamnya ini membentuk huruf I. Tapi ini nggak di dalam layar kayak iPhone 14 sih, jadi masih di bagian frame atasnya. Terus untuk layarnya ini dia pakai Retina display 15,4 inch dengan resolusinya 2880x1800. Brightness-nya gede banget ya. Brightness-nya di 2016 aja dia bisa 500 nits. Dan untuk layar yang umurnya udah sekitar 6 tahun dipakai sekarang masih oke sih ya. Masih ciri khas Apple banget. Cuman kalau kita lihat unit yang saya punya ini, apalagi kalau dilihat dari atas, itu kayak ada semacam banyak sekali, atau istilahnya biasa kita menyebut dengan dot pixel. Oh ya, tadi saya sempat mention kalau MacBook Pro 2016 ini adalah MacBook pertama yang diperkenalkan dengan fitur touch bar. Touch barnya ini jujur bisa ngebantu banget. Di touch barnya ini kita juga bisa setting shortcut apa aja yang mau kita taruh di dalam touch barnya. Misalnya kalau kita pakai buat nonton video, touch barnya ini bisa kita pakai buat maju mundurin video, volume. Terus kalau kita buka Safari dia bisa munculin beberapa tab tergantung aplikasinya. Jadi dia bisa menyesuaikan sendiri gitu. Ada quick typing juga. Jujur saya bukan pengguna MacBook yang saya pakai sebagai daily driver gitu. Jadi buat kalian yang mungkin punya MacBook dan ada touch barnya, kalian bisa tulis di kolom komentar biasanya touch barnya ini kalian paling suka kalian pakai di aplikasi mana dan shortcut apa yang biasanya sering kalian pakai. Lanjut di bagian sebelah touch barnya ini juga ada tombol power yang sekaligus menjadi Touch ID. Terus untuk keyboard, sekelas keyboard yang harga laptop barunya itu 37 juta rupiah, jujur
saya nggak terlalu suka. Menurut saya travel distance-nya ini kayak kurang jauh gitu. Feel tactile-nya sih terutama. Mungkin karena umur ya, karena udah 6 tahun. Jadi kayak karet-karet yang ada di keyboardnya ini ketika saya ngetik, dia tuh gak langsung, ketika saya lepas itu jari saya gak langsung dilemparkan ke atas gitu. Jadi tactile-nya kurang. Kayak karet-karetnya udah aus dan kayak tipis banget. Travel distance-nya tuh kurang pas. Tombol arrow-nya juga kecil banget, padahal area space untuk bikin tombol keyboard yang lebih gede masih banyak. Cuman ini udah diperbaiki di MacBook Pro 2021 ya. Jadi arrow-nya sekarang udah terpisah, udah dedicated. Di 2016 ini malah yang gede adalah trackpad-nya. Gila, pertama kali lihat ini trackpad apa telenan ya? Gede banget. Tapi setelah saya pakai, ternyata nyaman. Ya masih nyaman pakai mouse sih, karena saya terbiasa pakai mouse. Tapi kalau dibandingkan dengan laptop Windows, trackpad MacBook ini, wah menurut saya sih masih belum ada lawannya. Meskipun ini seri 2016. Dan di 2016 ini trackpadnya juga udah ada haptic feedback. Jadi kalau misalnya laptopnya mati, kita tekan-tekan trackpadnya nggak fungsi sih. Jadi kayak haptic feedback di seri iPhone juga. Selain trackpadnya yang gede, speakernya ini juga gede banget. Kayak 20% dari keyboard itu speaker gitu. Memang secara kualitas harus saya akuin kalau speakernya ini untuk sebuah laptop yang dimensinya di bawah 2 cm, ini termasuk enak suaranya. Cuman kalau saya pribadi sih, saya bakalan lebih milih speakernya ini dikecilin aja, tapi tombol-tombolnya digedein lagi, biar enak gitu ngetiknya. Karena ini kan laptop produktivitas, bukan laptop untuk dengerin lagu. Dan banyak juga laptop Windows yang speakernya udah enak, kayak Lenovo Yoga 9i yang ada soundbarnya di bagian frame bawahnya itu. Jadi nggak mengorbankan keyboardnya gitu. Tapi overall dari segi desain, fitur touch bar, trackpad, layar, speakernya enak. Selain keyboardnya tadi, menurut saya dari sini udah enak. Cuman sekarang gimana kalau kita ngomongin spesifikasi dan performanya? Karena ini kan laptop di tahun 2016. Jadi ya prosesornya umurnya ikutan 6 tahun juga. Jadi dia pakai Intel Core i7 6700HQ dengan TDP-nya 45 watt. Terus untuk memori RAM-nya dia udah 16 GB dual channel memang. Cuman speednya cuma di 2133 MHz karena masih pakai LPDDR3. Dan untuk internal storage-nya dia pakai SSD kapasitas 256 GB. Tapi sayangnya ya kalau kita bongkar ya ciri khas MacBook banget, dia nggak upgradable. Kalau untuk graphic card dia pakai dual graphic card. Jadi yang pertama itu bawaannya Intel 6700HQ dengan Intel HD Graphics 530 dan ada Radeon Pro 450 2GB GDDR5. Kalau kita ngomongin performa dengan harga yang sama ya, jadi 13 juta kita dapat MacBook Pro 2016 Touch Bar, atau kita bisa pilih MacBook Air M1 keluaran 2020. Cuman performanya gila sih, performanya jauh banget. Di MacBook Pro 16 dengan Intel generasi ke-6 di Cinebench R23, single core-nya itu dia dapat 814, multicore-nya di 3305. Sementara chipset M1 dengan TDP cuma 10 watt dia bisa dapat single core 1498 dan multicore-nya itu 7500. Kenapa saya bilang jauh? Karena Intel Core i7-nya kan prosesor seri H ya, 45 watt. Tapi dibantai dengan chipset M1 yang 10 watt. Ya memang kalau kita bandingkan secara chipset, secara prosesor ya jauh sih ya. Bukan apple to apple. Ini apple to apple sih. Maksudnya bukan komparasi yang seimbang gitu kalau kita membandingkan keluaran 2016 dengan keluaran 2020 yang pakai M1. Tapi kan di marketplace ini harganya mirip-mirip 13 juta. Jadi kalau kita compare secara harga, kalau saya pribadi sih ya, saya bakalan pilih MacBook Air M1 karena performanya lebih kenceng dan laptopnya lebih tipis, lebih ringan juga. Di Geekbench 5 pun M1 juga berlipat-lipat performanya. Single core-nya dia dapat 1741, multicore 7000 lebih, sedangkan untuk MacBook Pro 2016 pakai Core i7 6700HQ, single core-nya 7900, multicore 3200. Jadi kalau kita lihat dari benchmark sintetisnya aja, ya lebih kenceng MacBook Air M1. Dan kalau saya pribadi sih dikasih uang 13 juta atau saya punya uang 13 juta dan harus pilih MacBook, saya bakalan pilih MacBook Air M1. Tapi kalau misalkan kalian butuh layar yang lebih gede karena nggak suka MacBook Air, terus juga butuh touch bar, terus juga butuh dual graphic card, sebenarnya MacBook Pro 2016 touch bar ini kalau digunakan di 2022 ya masih oke-oke aja sih. Kalau kita gunakan untuk editing, ada Premiere Pro dengan template yang memang biasa kita pakai, terus kita ekspor render ke 4K, dia itu butuh waktu yang lumayan cepat juga untuk sebuah prosesor lama sebenarnya ya, 3 menit 18 detik. Terus kalau kita gunakan untuk 3D di Blender dengan template BMW, CPU rendernya dia butuh waktu
10 menit 25 detik kalau untuk GPU rendernya, dengan Radeon Pro-nya tadi 11 menit 33 detik. Kalau untuk tes gaming, si MacBook Pro yang pakai M1 Pro Max saja menurut saya kalau untuk gaming juga masih kurang, karena memang MacBook itu bukan dibikin untuk gamers. Kalau gamer ya carinya ROG, Legion kayak gitu-gitu lah ya. Kalau MacBook Pro itu memang kelasnya produktivitas. Tapi kalau misalkan kalian bosen produktif, bosen kerja, ya main game di MacBook Pro 2016 ini, asalkan game-game casual kayak Dota 2, CSGO itu masih oke-oke aja. Dan MacBook katanya kalau misalkan pakai Intel seri H itu dia suka panas, dan ketika saya tes game terus juga saya coba render, saya stress test pokoknya, terus saya cek suhu permukaannya di FLIR, memang dia lumayan hangat sih ya. Untuk bagian tombol angka 1 sampai 6 dan juga di bagian bawahnya itu bisa nyentuh 45 derajat Celcius, dan memang agak sedikit mengganggu kalau misalkan kita gunakan untuk ngetik ataupun untuk ngedit. Kalau untuk baterai, walaupun dia bekas, umurnya udah 6 tahun, pakai prosesor seri H 45W dengan dual grafik, tapi yang menarik baterainya ini masih cukup tahan lama loh ya untuk sebuah prosesor seri H dual grafik. Jadi ketika saya gunakan untuk browsing Wi-Fi on dengan Spotify juga, itu dia bisa tahan sekitar 9 jam. Lumayan awet walaupun dia udah umur 6 tahun. Kalau untuk konektivitasnya dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi ya masih Bluetooth versi 4.2. Kalau untuk portnya, semua portnya pakai Type-C yang semuanya juga udah support Thunderbolt 3 dan ada port audio jack 3,5 mm. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video remas dari MacBook Pro 2016 Touch Bar, karena dia ada yang versi nggak Touch Bar juga, dan ini untuk yang kita review itu konfigurasi 16GB storage 256. Sekarang pertanyaannya balik lagi, kalau misalkan pertanyaannya apakah dia worth it dipakai di 2022? Ya kalau secara fitur touch bar, trackpad, layar, speaker itu masih enak ya, kecuali keyboardnya ya, karena keyboardnya menurut saya ini kurang nyaman gitu, kurang tactile, kurang karetnya ini kayak udah aus gitu, karena dia udah umur 6 tahun. Tapi kalau kalian dapat keyboardnya yang karetnya nggak terlalu aus sih, harusnya masih oke. Kalau secara performa saya sih bakalan pilih MacBook Air M1 2020 dan laptop baru sih, ini 13 juta. Kalau misalkan kita comparekan dengan laptop Windows dengan prosesor yang sama, Core i7 6700HQ, kalau saya lihat di marketplace kita bisa dapat banyak sih ya variannya. Ada Lenovo ThinkPad P50 yang pakai Nvidia Quadro, terus juga ada Dell XPS yang harganya lebih murah 8.500.000. Ya jadi kalau secara performa menurut saya, karena 13 juta langsung dikomparasikan sama MacBook Air M1, performanya sebenarnya masih oke, cuman harganya menurut saya seharusnya nggak 13 juta, harusnya lebih turun lagi lah ya. Ya sekitar 10-11 juta menurut saya masih oke sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen MacBook ini tapi harga 13, enggak sih. Jadi kalau harganya 10 atau 11 juta, ya masih oke lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.